Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai apa itu sih riset gap di penelitian. Khususnya nanti akan kita taruh di bab satu gitu ya, di latar belakang ataupun di artikel ilmiah. Nah, jadi sebenarnya polanya sederhana, satu referensi untuk satu paragraf. Kita akan membuat struktur paragrafnya terlebih dahulu, mulai dari mengapresiasi hasil studi tersebut, apa yang sudah dilakukan, jelaskan fokus utama dari studi itu, tunjukkan keterbatasannya atau ruang kosong gap yang belum diteliti, dan arahkan kepentingannya meneliti aspek tersebut di penelitian kamu. Nah, adapun yang sudah kita coba buat, misalkan template polarized gap-nya, misalkan peneliti oleh nama penelitinya sama tahunnya, telah membahas topik apa yang diteliti dan menunjukkan bahwa hasil utamanya apa. Nah, studi ini berfokus pada fokus penelitian, misalnya populasi tertentu, variabel tertentu, atau metode tertentu. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji apa nih gap yang kamu temukan, misalnya variabel lain, konteks lain, atau pendekatan lain. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan penjelasan singkat apa yang kamu tawarkan. Nah, contoh riset gap-nya apa? Yaitu peneliti oleh ini nama palsunya ya, enggak sebenarnya. Hamari, Koivisto, dan Sarsa 2014 telah mengkaji dampak gamifikasi dalam berbagai konteks pembelajaran dan menemukan bahwa gamifikasi dapat meningkatkan motivasi serta partisipasi peserta didik. Nah, ini kan berarti kita melihat hasil penelitiannya ya. Studi tersebut berfokus pada penggunaan elemen-elemen dasar gamifikasi seperti poin, badge, dan leaderboard dalam mendorong perilaku belajar. Namun, penelitian ini sebagian besar dilakukan dalam konteks pembelajaran daring dan kurang mengeksplorasi bagaimana gamifikasi diterapkan secara efektif dalam pembelajaran tatap muka, terutama di tingkat sekolah menengah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana strategi gamifikasi dapat diadaptasi dalam pembelajaran kelas tradisional yang guna meningkatkan keterlibatan siswa secara langsung. Nah, adapun kalian bisa ngecek untuk contoh riset gap yang kedua seperti ini. Silahkan simak baik-baik apa aja yang menjadi bagiannya gitu ya. Nanti kalian lihat seperti apa riset gap kalian. Oke. Nah, misalkan tips sederhana tapi efektif untuk mencari keterbatasan atau ruang kosong gapnya. Yang pertama, baca bagian limitation atau feature research gitu ya. Hampir semua artikel ilmiah, terutama yang bagus, menuliskan keterbatasannya sendiri di bagian akhir, biasanya di subbab limitation atau suggestion for future research gitu ya. Kalau mereka menyebutkan misalnya studi ini hanya dilakukan pada populasi X atau variabel Y, belum tentu diperhitungkan untuk langsung bisa kamu ambil sebagai gap. Triknya, cari kata seperti however, although, limitation to, future result gitu ya. It is recommended gitu dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua, perhatikan apa yang tidak dibahas. Kadang keterbatasan ini tidak tertulis secara eksplisit. Kamu harus lihat yang pertama, apakah variabel lain yang relevan tidak dimasukkan. Apakah hanya pakai satu metode, misalnya hanya survei, tidak ada wawancara. Yang ketiga adalah apakah hanya satu lokasi, misalnya hanya di kota besar. Apakah hanya satu populasi, misalnya hanya mahasiswa, tidak untuk umum. Kalau iya, kamu bisa dianggap itu sebagai ruang kosong, gitu ya. Nah, cek tahun dan konteksnya. Kalau studinya sudah lebih dari 3 sampai 5 tahun lalu, mungkin sudah ada perkembangan baru yang belum mereka masukkan. Misalnya teknologi baru, perubahan sosial, perubahan ekonomi. Kamu bisa menuliskan bahwa konteks penelitian perlu diperbarui. 4. Bandingkan dengan artikel lainnya. Baca 1 sampai 2 artikel lain di topik serupa. Kalau artikel lain membahas hal yang tidak dibahas di artikel kamu, itu bisa menjadi gap tambahan. Nah, contoh konkretnya apa? Kamu bisa membaca artikel tentang pengaruh e-learning terhadap prestasi siswa. Kamu lihat keterbatasannya, hanya dilakukan pada siswa SMA di kota besar, hanya menggunakan kuesioner, tidak ada wawancara atau data kualitatif, tidak membahas faktor motivasi belajar sebagai variabel antara, maka gap yang kamu bisa tulis seperti ini. Belum diketahui apakah hasil berlaku di daerah rural. 2. Belum diketahui pendapat siswa secara mendalam tentang e-learning. Yang ketiga, belum dianalisis bagaimana motivasi belajar mempengaruhi hubungan tersebut, gitu ya. Dan oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subscribe ya.